Assalamualaikum Sobat Football United. Ada informasi terkait dengan nama calon head coach permanen dari Manchester United. Semoga Sobat Football United sehat-sehat, selalu sehat sekeluarga. Andoni Iraola. Jadi ini nama pertama yang ingin gua kabarkan karena ada beberapa update terkait dengan Andoni Iraola. Yang ini terkait dengan bagaimana Andoni Iraola ini dipastikan memang tidak berlanjut dengan Bournemouth. Jadi ini juga disampaikan informasinya oleh banyak media, termasuk juga Fabrizio Romano yang menginformasikan ya Andoni Iraola ini akan selesai dengan Bournemouth di musim panas nanti. Dan memang Andoni Iraola ini ingin mencoba tantangan yang berbeda, ingin mencoba klub yang berbeda. Dan Andoni Iraola, nama ini sempat dikaitkan dengan Manchester United sebelumnya. Tahun lalu kalau tidak salah ya, ketika periode dari Ruben Amorim ini banyak gejolak, dia dikaitkan sebagai salah satu nama yang disebutkan sebagai kandidat pengganti dari Ruben Amorim. Nah, situasi saat ini di mana Andoni Iraola tidak akan memperpanjang kontraknya ataupun dia akan selesai di Bournemouth, dan ini membuat dia dikaitkan lagi dengan Manchester United. Ini yang ingin gua bahas ya, bagaimana disebutkan oleh salah satu sumber dari iPaper Sport mengatakan bahwa Manchester United ini menempatkan Iraola cukup tinggi di daftar calon pelatih selanjutnya. Tapi sumber ini juga menyebutkan dia memiliki peluang di Liverpool dan juga Newcastle kalau kedua klub ini memutuskan untuk melakukan perubahan dengan situasi Arne Slot dan juga Eddie Howe ini dalam tekanan karena situasi musim ini. Walaupun demikian, di informasi sebelumnya diinformasikan kalau Arne Slot ini masih mendapat dukungan dari manajemen dari Liverpool. Sumber juga mengatakan kalau Manchester United ini sebenarnya cukup dekat untuk menawarkan posisi permanen kepada Michael Carrick, tapi ketersediaan Iraola bisa saja merubah pemikiran dari manajemen Manchester United. Ya, Andoni Iraola, gue ingin membahas dulu ya bagaimana Andoni Iraola ini nama yang menarik sih menurut gue dari apa yang dia lakukan di Bournemouth. Luar biasa menurut gue. Artinya dia bisa membuat Bournemouth ini tim yang stabil berada di Premier League. Dia pertama kali ke Bournemouth itu di musim panas tahun 2023. Sebelumnya dia melatih berbagai klub, terutama di Spanyol ya, dengan klub terakhirnya yaitu adalah Rayo Vallecano. Jadi total musim panas ini dia 3 tahun di Premier League bersama dengan Bournemouth. Pada saat tahun lalu ya yang ada keterkaitan dengan Ruben Amorim, kenapa kok Andoni Iraola ini dikaitkan dengan Manchester United? Salah satunya adalah bagaimana Andoni Iraola ini bermain dengan sistem yang berbeda dengan sistem Ruben Amorim. Andoni Iraola menggunakan sistem 4 back ya, 4-2-3-1, dan pada saat itu gue ingat betul Manchester United dinilai ya skuadnya lebih siap untuk bermain dengan sistem 4-2-3-1 dibandingkan dengan 3-4-2-1, sistem yang dibawa oleh Ruben Amorim. Tapi setelah Ruben Amorim selesai di Manchester United dan Michael Carrick yang mengambil alih, nama dari Andoni Iraola ini perlahan memang memudar ya, disebut-sebut sebagai calon manajer ataupun head coach Manchester United selanjutnya. Nah, dengan ketersediaan dari Andoni Iraola saat ini, dia dikaitkan lagi. Bagaimana gue melihat hal ini? Penting juga untuk ditarik ya situasi
katakanlah kesuksesan dari Andoni Iraola di Bournemouth. Menurut gua salah satu kesuksesan ya dari Andoni Iraola ini adalah bagaimana adanya sinergi dengan manajemen dari Bournemouth, terutama dengan nama Richard Hughes. Richard Hughes sebelumnya ini adalah sporting director di Bournemouth. Nah, saat ini Richard Hughes ya ini sudah pindah ke Liverpool, dan ya sebenarnya ini sudah terjadi dari tahun 2024. Namun demikian Andoni Iraola masih terus melanjutkan periodenya di Bournemouth, tapi yang menarik yaitu tadi dia tidak ingin memperpanjang periode di Bournemouth lebih dari tahun ini. Apakah misalnya ada kaitannya dengan hal tersebut? Kayak ya gue nggak tahu, tapi yang jelas gue melihat ini merupakan sebuah kemungkinan. Tapi selain hal adanya situasi dengan manajemen Bournemouth, gue juga melihat bagaimana keadaan manajemen Manchester United. Apakah manajemen Manchester United kira-kira bagaimana nih, bisa tidak bekerja dengan Andoni Iraola? Andoni Iraola posisinya di Bournemouth itu bukan sebagai head coach, tapi sebagai manager. Nah, gue melihat saat ini jelas manajemen Manchester United ini sudah bekerja sama ya kan dengan Michael Carrick, sehingga posisi dari Michael Carrick dari faktor tersebut terdepan dibanding dengan Andoni Iraola. Ya, Andoni Iraola saat ini berada di Bournemouth, jadi tidak ada kaitannya dengan Manchester United. Itu satu. Yang kedua, gue juga melihat Andoni Iraola katakanlah cukup sukses di Bournemouth, tapi apakah kesuksesan di Bournemouth itu siap dieskalasi atau ditingkatkan lagi ke Manchester United? Kita tahu ukuran Bournemouth dengan Manchester United terpaut cukup jauh. Kita tahu juga bagaimana harapan dari Manchester United ataupun fans Manchester United ya termasuk juga katakanlah klub dari Manchester United itu prosesnya menuju ke trofi Premier League, trofi Champions League. Manchester United diharapkan selalu berlaga di Eropa, di Champions League. Nah, hal-hal yang gue sebutkan barusan ini tidak ada dalam rekam jejak dari Andoni Iraola, sehingga ini mungkin bisa jadi sebuah kekurangan, karena gue tidak bisa hanya melihat kandidat-kandidat itu dari faktor teknis semata. Melihat manajer-manajer Manchester United sebelumnya, ya semakin yakin gue bahwa tidak bisa hanya melihat dari situasi teknis saja. Ada hal-hal di luar teknis yang lebih penting, bahkan ya, kalaupun juga bukannya lebih penting, tapi juga memiliki bobot yang penting, katakanlah seperti itu. Mengetahui, memiliki pengalaman di kompetisi yang diikuti oleh Manchester United, tahu bagaimana ukuran klub, dan apa itu Manchester United, sesuatu yang kabarnya mengagetkan Ruben Amorim ketika datang ke Manchester United ya, melihat bagaimana memang besarnya ukuran klub ini. Lalu tadi mengetahui klub ya kan, lalu juga mungkin memiliki pengalaman baik itu sebagai pemain ataupun juga sebagai pelatih untuk berkompetisi di level tertinggi. Hal-hal yang menurut gue tidak dimiliki oleh Andoni Iraola, sehingga Andoni Iraola menurut gue merupakan sebuah nama yang bagus tentu saja, dan gue juga melihat ya bagaimana karir karir pemain. Sebagai pemain tidak ada yang outstanding ataupun juga luar biasa dari Andoni Iraola, sehingga gue melihat, gue bisa jadi salah ya, tapi dia bukan sebuah nama yang cocok untuk Manchester United. Fabrizio Romano sendiri di video terbarunya pun juga mengatakan saat ini dia tidak mengetahui kalau Manchester United melakukan negosiasi dengan Andoni Iraola. Dan Fabrizio Romano juga memberikan pendapat ya, apakah Iraola akan menjadi manajer selanjutnya di Manchester United ataupun di masa depan. Ya, dia mengetahui informasi kalau Andoni Iraola ini terbuka untuk kemungkinan tersebut
dan itu jelas ya. Menurut gue siapa yang tidak ingin menjadi manajer di Manchester United ataupun juga head coach di Manchester United. Dan tentu saja Andoni Iraola juga menginginkan posisi tersebut. Tapi ya itu tadi, pertanyaannya adalah apakah Manchester United juga menginginkan Andoni Iraola? Nampaknya kalau menurut gue Manchester United ingin mencari nama lain. Dan siapakah nama lain itu? Ini informasi terakhir yang gue dapatkan, bahwa Manchester United masih sangat happy dengan Michael Carrick. Ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Manchester United happy dengan attitude-nya, dengan pendekatan taktikalnya, dan juga hubungan dengan para pemain. Nah, yang menarik juga bagaimana Andy Mitten ini memberikan informasi yang juga penting dan menarik ya. Bagaimana kekalahan dari Manchester United dan juga performa menghadapi Leeds, apakah ini akan mempengaruhi penunjukan dari Michael Carrick? Andy Mitten mengatakan tidak ada yang berubah. Kalau Michael Carrick membawa Manchester United ke Champions League, dia akan mendapatkan pekerjaannya. Artinya sebagai permanen posisi di Manchester United. Manchester United telah dan akan terus berlanjut ya, melakukan proses untuk menunjuk posisi manajer musim depan. Di mana untuk para pelatih mungkin akan ya dalam waktu setahun, 2 tahun. Dan ini adalah sesuatu yang harusnya mereka lakukan. Nah, ini hal yang menarik ya, bagaimana memang ada rencana, kalau yang gue tangkap yaitu tadi rencana jangka pendek dari Manchester United terkait dengan pelatih di Manchester United, termasuk juga Michael Carrick. Ya, jadi para pelatih kemungkinan berada akan dalam waktu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan itulah yang seharusnya mereka lakukan. Ini dikatakan oleh Andy Mitten. Lalu bagaimana keadaan dengan Michael Carrick sendiri? Dengan kondisi seperti sekarang ini menguntungkan Michael Carrick. Beberapa pemain karena berbagai alasan ya, Piala Dunia ataupun tidak tersedia, dan orang-orang saat ini cukup nyaman dengan Michael Carrick. Tetapi sekali lagi dia butuh atau harus mendapatkan tiket ke Liga Champions. Jadi kuncinya memang betul-betul ada pada kompetisi Liga Champions, apakah itu bisa didapatkan atau tidak. Dan sampai dengan sejauh ini kalau melihat Manchester United berada di posisi ketiga dan menurut gue punya peluang yang besar untuk mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan, dan itu juga menunjukkan ya atau memperlihatkan kira-kira peluang dari Michael Carrick itu bagaimana. Dan menurut gue peluang Michael Carrick jauh lebih besar dibanding dengan kandidat-kandidat lainnya. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Ada pendapat lain seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.